Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pertemuan kali ini kita akan membahas bab 2, yakni tentang masalah ekonomi dalam sistem ekonomi. Permasalahan pokok ekonomi dibagi menjadi dua. Yang pertama aliran klasik dan yang kedua adalah aliran modern. Masalah pokok ekonomi aliran klasik ada tiga, yakni produksi, konsumsi, dan distribusi. Produksi menyangkut masalah usaha atau kegiatan mencipta atau menambah kegunaan suatu benda. Konsumsi menyangkut kegiatan menghabiskan atau mengurangi kegunaan suatu benda. Dan distribusi menyangkut kegiatan menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen. Masalah pokok yang kedua adalah masalah pokok ekonomi aliran modern. Pada masa era modern, Paul A. Samuelson, seorang ahli ekonomi dari Amerika Serikat, mengemukakan tiga permasalahan pokok yang dihadapi dalam perekonomian, yakni pertanyaan apa, bagaimana, dan untuk siapa barang diproduksi. Kita akan membahas satu persatu. Yang pertama adalah what, apa, dan berapa. Pertanyaan apa dan berapa mewakili pertanyaan-pertanyaan yang dibutuhkan dalam memenuhi kebutuhan seperti komoditas apa yang harus diproduksi dan berapa banyak komoditas tersebut diproduksi. Yang kedua adalah how, bagaimana. Bagaimana komoditas tersebut diproduksi menjadi masalah berikutnya yang harus dipertimbangkan. Dalam hal ini, harus dipertimbangkan pelaku, faktor-faktor produksi, dan teknik apa yang digunakan. Pertanyaan yang ketiga adalah for whom, untuk siapa. Pertanyaan selanjutnya yang menjadi pertimbangan adalah untuk siapa suatu produk dihasilkan. Dalam hal ini, masalah pendistribusian menjadi aspek penting yang harus ditata sedemikian rupa agar produk yang dihasilkan benar-benar tersalurkan dengan tepat dan dapat memenuhi kebutuhan target. Selanjutnya kita membahas tentang sistem ekonomi. Sistem ekonomi adalah suatu cara untuk mengatur dan mengorganisasi segala aktivitas ekonomi dalam masyarakat, baik yang dilakukan oleh pemerintah atau swasta berdasarkan prinsip tertentu dalam rangka mencapai kemakmuran atau kesejahteraan. Sistem ekonomi dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah sistem ekonomi tradisional. Sistem ekonomi tradisional adalah suatu sistem ekonomi di mana organisasi kehidupan ekonomi dijalankan menurut kebiasaan. Dan sistem ekonomi yang kedua adalah sistem ekonomi terpusat atau pemerintah. Sistem ekonomi terpusat atau pemerintah adalah sistem ekonomi di mana pemerintah memegang peranan paling penting atau dominan dalam pengaturan kegiatan ekonomi. Dominasi dilakukan melalui pembatasan-pembatasan terhadap kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh anggota masyarakat. Negara yang menganut sistem ini adalah Rusia, RRC, dan negara-negara Eropa Timur. Sistem ekonomi yang ketiga adalah sistem ekonomi liberal atau pasar. Sistem ekonomi liberal atau pasar adalah suatu sistem ekonomi yang menghendaki kebebasan yang seluas-luasnya bagi setiap individu untuk melakukan tindakan ekonomi tanpa campur tangan dari pemerintah. Sistem ekonomi yang keempat adalah sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran adalah suatu sistem ekonomi di mana di satu sisi pemerintah memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk berusaha dalam melakukan kegiatan ekonomi, tetapi di sisi lain pemerintah ikut campur tangan dalam perekonomian yang bertujuan menghindari penugasan secara penuh. Dan sistem ekonomi yang terakhir atau yang kelima adalah sistem ekonomi Pancasila.
Sistem ekonomi yang dianut oleh negara Indonesia adalah sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi Pancasila adalah salah satu tata ekonomi yang dijiwai oleh ideologi Pancasila yang di dalamnya terkandung makna demokrasi ekonomi, yaitu kegiatan ekonomi yang dilakukan berdasarkan usaha bersama berasaskan kekeluargaan dan kegotong royongan dari, oleh, dan untuk rakyat di bawah pimpinan dan pengawasan pemerintah. Mungkin pertemuan minggu ini cukup sekian. Kalau ada yang ditanyakan silakan ditulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.